Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui video pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Hesti. Anak-anak sekalian, seperti biasanya ya, kalau sudah bertemu dengan Ibu, berarti pembelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan pada kalian semua bahwasanya silakan tonton atau simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jadi, jangan ada video yang di-skip atau yang dilewati, karena nanti di tengah-tengah video pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar di bawah. Jadi pastikan kalian menyimak video ini dengan seksama, dengan fokus, maka tidak ada pertanyaan yang terlewatkan. Dan kalian juga tentu bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Sebelum kalian menjawab di kolom komentar, nanti tuliskan nama dan kelas kalian baru jawabannya. Ya. Untuk anak-anak sekalian juga nanti di akhir video pembelajaran, Ibu akan memberikan penugasan. Nah, penugasan ini kalian kerjakan atau tulislah jawabannya nanti di buku catatan dan nanti dikumpulkan kepada Ibu. Oke? Ibu mulai ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, pernahkah anak-anak sekalian mengamati bahwa misalnya orang yang sedang memupuk tumbuhan. Nah, misalnya nih di sekeliling rumah atau di daerah kita banyak pohon karet. Pasti anak-anak tahu kalau pohon karet itu sering dipupuk oleh petani. Mengapa tumbuhan atau pohon karet itu perlu dipupuk? Terus zat apa saja yang terdapat di dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tanaman atau pohon karet itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas materi pada hari ini mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Jadi, Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Misalnya, Tuhan menciptakan tumbuhan. Tumbuhan itu melakukan fotosintesis, bisa menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu dibutuhkan manusia untuk bernafas. Kemudian tumbuh-tumbuhan ada daun ya, daun-daun yang misalnya sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, itu kan termasuk tumbuhan. Itu bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup, oleh manusia, kemudian oleh hewan juga bisa. Jadi ada proses di dalam siklus kehidupan makhluk hidup itu ya. Kemudian zat apa saja sebenarnya yang menyusun dari setiap partikel benda atau makhluk hidup itu, mari kita pelajari. Yang pertama, nah, jadi kita bahas dulu mengenai materi. Apa itu materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, dia mempunyai massa dan memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, jadi yang menempati ruang, semua benda bisa misalnya ini yang gue pakai, misalnya pakaian, kemudian ada buku, kemudian ada plastik. Nah, itu termasuk materi, termasuk benda. Kemudian apa itu partikel? Jadi materi itu disusun oleh partikel-partikel materi. Partikel-partikel materi. Partikel, nah artinya partikel ini adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Jadi materi ini disusun oleh yang namanya partikel. Nah,
Ada banyak contoh ya materi di lingkungan kita yang sudah Ibu jelaskan, sebutkan beberapa contoh tadi. Jadi materi itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama benda padat, bisa seperti besi, batu, plastik, gula, buku, pena. Kemudian yang kedua itu adalah dalam bentuk cair, misalnya seperti air minum, kemudian sirup, air kopi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam bentuk gas, misalnya oksigen yang terdapat di dalam udara yang kita sebut untuk bernapas, atau misalnya gas hidrogen, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, materi ini dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan komponen penyusunnya menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal itu adalah materi yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Ya. Sedangkan campuran itu adalah materi yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih dari zat atau materi. Itu bedanya. Kalau tunggal, ingat, satu zat atau satu materi. Kalau campuran, itu terdiri dari 2 atau lebih zat atau materi. Nah, jadi zat tunggal ini juga dibagi lagi nih. Dia dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama namanya unsur. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi. Ada dibagi jadi 2, unsur logam. Misalnya ada besi, ya, sering kita temui emas, ada perak. Kemudian kalau unsur non logam itu seperti dalam bentuk gas, hidrogen, nitrogen, karbon, oksigen, itu namanya unsur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang tersusun dari gabungan beberapa unsur. Jadi kalau unsur tadi dia hanya satu, kalau senyawa ini gabungan dari beberapa unsur. Tapi dia masih disebut zat tunggal. Contohnya apa? Air, garam, gula. Kan dia masih satu tuh. Tapi misalnya air. Air itu disusun oleh hidrogen dan juga oksigen. Itu namanya air. Jadi dia gabungan beberapa unsur. Kemudian kalau campuran, campuran ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya campuran homogen. Campuran homogen itu terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu merata. Artinya tidak ada batasan. Misalnya, contohnya air teh dan air sirup. Sedangkan campuran heterogen, ingat ya, kalau homogen dia menyatu, kalau heterogen ini kebalikannya. Jadi di heterogen ini campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara merata. Jadi dia akan terlihat bedanya batasnya. Contohnya air dengan tanah atau air dengan minyak. Ya, kita lihat contoh gambar dari campuran. Nah, nih, kalau campuran homogen itu tidak dapat dibedakan antara zat yang tercampur merata. Misalnya air tehnya, lihat gambar air teh. Kita kan tidak bisa membedakan yang mana air, kemudian yang mana tehnya yang sudah terlarut. Jadi dia sudah menyatu, warnanya pun sudah berubah menjadi warna teh. Tidak ada bedanya. Kalau misalnya campuran heterogen, contohnya campuran air yang dicampur dengan minyak goreng. Ketika minyak goreng dituangkan ke dalam air, itu dia letaknya ada di lapisan bagian atas, sedangkan airnya di bagian bawah. Dia tidak bisa menyatu, jadi terlihat bedanya. Itulah namanya campuran heterogen. Ya, beda dengan yang homogen. Kalau yang homogen, dia tidak dapat dilihat bedanya antara 2 zat yang dicampur itu. Nah, sekarang seperti yang Ibu bilang tadi, jadi ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silakan kalian tuliskan 2 contoh campuran homogen dan 2 contoh campuran heterogen. Nah, tadi contohnya udah Ibu sebutkan ya, kalian jawab contoh ini yang
belum Ibu sebutkan tadi. Kalau tadi kan contohnya air teh, kemudian ada air dengan minyak, kalau yang heterogen. Nah, sekarang kalian cari jawabannya, dua contoh ini nanti kalian tuliskan di kolom komentar jawabannya apa. Ya. Boleh dicatat dulu pertanyaan ini, kita lanjut ke materinya, nanti ada pertanyaan lagi, dicatat dulu juga. Nah, semua jawabannya nanti baru dijawab di kolom komentar. Oke? Oke, kita lanjut ke atom. Nah, jadi setiap materi itu disusun oleh atau benda di alam semesta ini tersusun dari atom. Nah, atom ini istilahnya berasal dari Demokritus, murid dari Leucippus. Nah, arti atom itu sendiri tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi lagi. Jadi, secara istilah, atom ini dapat diartikan adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, dinamakan atom. Nah, ini ada contoh gambar warna lampu yang berisi gas mulia ya. Nah, jadi kenapa warnanya bisa beda-beda? Ada helium, ada neon, merah warnanya, kemudian ada warna ungu argon, krypton warna biru, xenon warnanya putih. Nah, yang menyebabkan warna-warnanya berbeda itu adalah partikel penyusunnya atau gas-gas yang menyusun di dalam lampu yang berwarna itulah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai partikel subatom. Jadi, atom itu tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom. Jadi, atom kan tidak dapat dibagi lagi. Ternyata di dalam atom itu ada penyusunnya yang dinamakan partikel subatom atau partikel penyusun atom. Ada apa saja? Ada 3. Ya, diulangi, ada 3 partikel subatom. Nama yang pertama adalah neutron. Itu simbolnya N ya. Kalian lihat di gambarnya, neutron itu tidak bermuatan. Kemudian proton. Dan yang ketiga adalah elektron. Nah, di mana letaknya? Perhatikan contoh gambar model atom yang ada di layar ya. Jadi, neutron dan proton itu letaknya ada di inti atom. Inti pasti berada di tengah. Nah, neutron itu dia yang warna merah ya, tidak bermuatan atau netral. Sedangkan proton itu yang warna hijau dan ada tanda positif. Artinya, proton itu bermuatan positif. Oke. Nah, sedangkan yang tadi kan ada 3 nih. Ada neutron, proton, kemudian elektron. Elektron letaknya ada di kulit atom. Nah, jadi inti atom itu disusun proton, neutron. Kalau di kulit atom itu yang menyusunnya adalah atau yang berada di sana adalah elektron yang bermuatan negatif, gitu ya. Elektron itu yang di contoh gambarnya dimodelkan bentuknya bulat, kemudian ada tanda negatif. Nah, itu adalah contoh gambar dari model atom yang berisi partikel subatom atau penyusunnya. Nah, kuis lagi. Kalau tadi baru satu pertanyaan, sekarang ada pertanyaan lagi. Yang kedua, tuliskan partikel subatom atau partikel-partikel penyusun atom. Nih, baru aja Ibu jelaskan tadi ya. Ada berapa tuh? Kalian tuliskan, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, apa nama partikel penyusun atom yang bermuatan positif? Nah, ingat ya, yang bermuatan positif namanya apa? Dan yang keempat, apa nama partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral? Nah, silakan kalian jawab di kolom komentar nanti ya. Boleh dijawabnya nanti, dicatat dulu pertanyaannya atau ingat-ingat dulu jawabannya. Oke? Nah, kita lanjut sekarang, kita bahas mengenai teori perkembangan atom. Jadi, para ilmuwan ini telah mempelajari atom sejak ratusan tahun yang lalu.
Kemudian para ilmuwan tersebut juga mengemukakan teori-teori tentang atom. Jadi ada banyak teori-teori nih. Teori yang satu akan runtuh dengan teori yang baru atau ditolak nih ketika ada data atau fakta terbaru yang ditemukan mengenai teori atom. Nah, berikut ini adalah beberapa perkembangan teori atom. Yang pertama, atom itu ditemukan oleh penemu yang bernama John Dalton. Ya, teori atom John Dalton. Di sini Dalton mengatakan bahwa atom sebagai bola pejal ya yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, ya, tidak dapat dibagi lagi, dan setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda, dan atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Jadi pada awalnya Dalton hanya mengatakan bentuknya seperti bola pejal. Tuh, lihat gambarnya ya, warna merah. Jadi belum tahu ada penyusunnya atau tidak. Hanya dikatakan dia adalah bagian partikel terkecil tidak dapat dibagi lagi. Nah, muncullah kemudian teori Dalton ini dipatahkan oleh teori atom dari Joseph John Thomson atau dikenal juga dengan J.J. Thomson. Nah, apa kata J.J. Thomson? Thomson menjelaskan bahwasannya atom itu merupakan bola bermuatan positif dan di tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi bentuknya seperti kismis dalam roti. Nah, jadi di sini mulai nih si Thomson ada lagi penemuannya. Kalau ternyata dalam bentuk seperti bola pejal itu ada muatan positifnya dan juga ada muatan negatifnya. Muncullah kata teori ini dijuluki dengan seperti roti kismis, gitu ya. Nah, ternyata masih ada lagi perkembangan. Teori atom ditemukan oleh Ernest Rutherford. Nah, menurut Rutherford mengatakan atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Nah, jadi di sini Rutherford bilang, ternyata di dalam bentuk bola itu ada pusat tengahnya. Di sini yang dinamakan yang namanya inti atom. Nah, ada lagi penemu atom selanjutnya dinamakan Niels Bohr. Apa kata Bohr? Bohr mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau dinamakan orbit. Nah, yang disebut kulit atom. Nah, jadi di sini si Bohr menyatakan kalau ternyata hasil risetnya itu atom ini ada kulit-kulitnya. Jadi kalau tadi kan belum ada tuh. Nah, kalau di sini sudah katakan bahwa atom ini ada kulit-kulit atom. Yang selama di kulit atom itu ada yang namanya elektron yang bergerak mengelilingi inti pada orbitnya. Elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Itu menurut Bohr. Nah, dan yang terakhir, yang terbaru itu adalah penemu atau teori atom modern. Nah, atau yang dikenal dengan mekanika gelombang. Apa kata teori ini? Teori ini menjelaskan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron netral, proton positif, dan elektron negatif. Ya, neutron dan proton membentuk inti ya, yang ada disebut nukleus atau inti atom, sama ya yang dari tengah. Kemudian elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Nah, pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Jadi, teori atom yang paling baru ini adalah teori atom mengenai mekanika gelombang. Nanti teori ini akan kalian pelajari ketika kalian sudah berada di SMA. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai nomor atom dan massa atom.
Nah, jadi atom-atom dari semua unsur, ya, ingat ada banyak unsur yang berbeda, memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda pula. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton, ingat ya. Kemudian, sedangkan untuk massa atom atau nomor massa suatu atom itu ditentukan oleh jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jelas ya? Nah, misalnya kalian lihat gambar ya, ada untuk setiap unsur ini dituliskan dengan lambang. Misalnya contoh penulisannya X. X itu adalah lambang unsur. Kemudian untuk nomor massa itu disimbolkan dengan A ya. Jadi nomor massa itu letaknya di bagian atas. Di mana nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan nomor atom itu letaknya di bagian bawah, turun. Nomor atom sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Nah, jadi kalau untuk menentukan jumlah neutron gimana? Tinggal dilihat jumlah neutron, kita kurangkan saja selisih dari nomor massa dikurang jumlah proton. Biar lebih paham, kita perhatikan contoh. Di sini ada contoh unsur litium atau dilambangkan dengan Li. Nah, Li itu ditulis kemudian di bagian nomor massa, ingat ya nomor massa bagian atas yang naik itu ada 7, kemudian yang bagian bawah itu 3. 3 itu apa? 3 itu adalah nomor atom ya. Nomor atom yang bawah, nomor massa yang atas. Maka kita dapat diketahui dari lambang ini, nomor atom untuk litium itu 3, bagian bawah ya. Kemudian kita tentukan jumlah protonnya. Ingat di atas, jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti jumlah protonnya itu sama dengan 3, karena nomor atomnya 3. Sedang jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, maka jumlah elektronnya juga 3. Ingat ya, nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Karena di sini litium nomor atomnya 3, maka jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama-sama 3. Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor massa. Ingat nomor massa bagian atas. Bagian atas itu ditulis berapa? Nomor massa litium adalah 7. Maka kita mau menentukan apa lagi nih? Proton udah, elektron udah. Ada partikel yang belum kita tentukan? Ada, yaitu jumlah neutron. Lihat, jumlah neutron bisa kita peroleh dengan mengurangkan atau selisih dari nomor massa dikurang jumlah proton. Nomor massa berapa? Nomor massa untuk litium 7. Jumlah protonnya 3. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi kita sudah dapat menentukan massa atom, jumlah proton, jumlah elektron, nomor massa, dan juga jumlah neutron. Ya. Nah, ini adalah contoh sistem periodik unsur. Kalian juga bisa lihat di lampiran buku ya, di buku cetak ada, atau lihat di internet, atau boleh lihat di sini aja. Nah, ini ada sistem periodik unsur ini berisi nama, kemudian simbol dari unsur-unsur yang ada. Ya. Nah, materi pembelajaran kita sudah habis ya anak-anak sekalian. Nah, sekarang ini ada penugasan, tugas kalian di rumah. Ini ada tabel yang berisi nama atom, kemudian lambang atom, jumlah partikel penyusunnya terdiri dari E elektron, P itu proton, N itu neutron, kemudian Z itu adalah nomor atom, ya. Kemudian yang satunya dan yang terakhir itu ada
A itu adalah nomor massa. Nah, kalian tugasnya adalah perhatikan contoh di atas, contoh yang tadi ya, yang litium, dan tabel periodik pada lampiran buku atau tabel periodik yang sudah Ibu berikan di video sebelumnya ini, di slide sebelumnya, untuk menentukan jumlah proton, neutron, elektron, dan nomor atom suatu atom, nomor massa suatu atom. Tuliskan jawabannya pada buku catatan dan dikumpul pada hari Selasa. Jadi, ini kan tabelnya masih ada yang kosong. Kalian lengkapi yang masih kosong-kosong itu, nah, dari nomor 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada yang nomor atomnya masih kosong, ada yang lambang atomnya masih kosong, kemudian elektronnya kosong, protonnya kosong, neutronnya kosong. Nah, ini kalian lengkapi, kalian tulis jawabannya di tabel, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Jadi boleh dilihat cara menentukannya ini dengan cara yang Ibu ajarkan tadi, kemudian kalian lihat Ibu lambangnya, ini kalian lihat di sistem periodik unsur. Misalnya nih, Ibu contohkan ya, yang nomor 10 nih. Yang 10 itu ada lambangnya KR. Nah, kemudian 36 itu apa? Kemudian 84 itu apa? Nah, kalian isikan di tabel A atau Z ini. Nanti kalian tentukan juga elektron, proton, dan neutronnya. Kemudian lambang atomnya juga diisi. Nah, untuk nama atomnya kalian bisa cari nih, KR itu apa? Apa? Misalnya, ini kalau yang contohnya H, lambang H itu hidrogen nama atomnya. HE, nama lambang atomnya HE, nama atomnya helium. Nah, kalian cari, kalian lengkapi, kemudian tulis buku catatan. Oke? Nah, sekian untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Untuk yang belum paham, silakan boleh bertanya atau diskusi melalui chat pribadi ke Ibu atau melalui grup WhatsApp kita ya. Ibu ucapkan selamat belajar dan ingat jangan lupa dijawab pertanyaannya tadi ya. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 4 kalau tidak salah. Jawab di kolom komentar, tulis nama, kelas, dan jawaban, serta kerjakan juga penugasan ini di rumah ya, di buku catatan. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa videonya di like, kemudian di subscribe channelnya kalau yang belum subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.